Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Tema yang kita akan bahas hari ini adalah dosa sempurna, ya, dosa sempurna. Nanti saudara ikutin saja, saudara akan paham artinya. Saya tidak akan menjelaskan terlebih dahulu, sehingga nanti saudara akan bisa memahami. Dan topik ini sangat-sangat penting, ya, untuk setiap orang harus mendengar, ya, setiap orang harus mendengar. Karena akhir-akhir ini ada banyak pembukaan firman dan terjadi dua kubu, yaitu ada yang menerima dan yang menolak, ya. Jadi kita akan bahas pembicaraan itu di sekitar soal dosa sempurna, ya. Nah, untuk masuk ini kita langsung saja. Saudara tahu apa klip yang saya sampaikan di depan ini? Saya percaya saudara mengerti, ya, dari bahasa gambar ini, yaitu peristiwa di mana Bapak Yahweh menyuruh Moshe dan Aaron, ya, untuk bertemu dengan Raja Firaun saat itu, dan kemudian mereka minta supaya umat Israel itu boleh beribadah kepada Bapak Yahweh, ya. Ya, sorry, ini bisa di mute semua, ya. Jadi Moshe dan Aaron, ya, ditugaskan oleh Bapak Yahweh untuk menghadap Firaun dengan satu tujuan, yaitu supaya umat Yisrael boleh beribadah kepada Bapak Yahweh. Nah, tetapi kita akan melihat respon daripada Firaun, ya. Kita akan melihat respon daripada Firaun. Apa yang dikatakan oleh Firaun? Saya akan ambil dari kitab Keluaran, dan ayatnya memang saya potong-potong, tetapi saya hanya fokus kepada apa yang dilakukan oleh Firaun berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Kita akan lihat, ya, ayat-ayatnya. Minta tolong bantuan Henok Rudi bisa membantu membaca, ya, semuanya. Ya, silakan. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Yahweh. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Yahweh. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Elohim." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang tadi firmankan Yahweh. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Ya, saudara perhatikan beberapa ayat yang telah dibaca. Terima kasih, ya, Henok Rudi. Saudara lihat satu pattern, satu pola yang selalu diulang-ulang oleh Firaun, yaitu satu pattern berkeras hati, ya. Saat itu diberi 10, beberapa tulah, belum sampai 10, tetapi sikap, tindakan, dan perkataan daripada Firaun, dia mengeraskan hatinya. Dan itu dilakukan berulang-ulang, saudara. Ya, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Akan tetapi bahkan sampai, ya, melebihi dari 3 kali atau 4 kali, kalau tidak salah di sana, ya. Dan terus berulang-ulang dia mengeraskan hati. Sehingga di satu titik, ya, di satu titik firman ini keluar, saudara. Ya,
yaitu di dalam Keluaran 10 ayat 27 dikatakan berkata bahwa tetapi Yahweh mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa kali, berulang-ulang kali, Firaun melakukan tindakan mengeraskan hatinya, dan di satu saat tanpa dia sadari, ya, Yahweh itu mengeraskan hati Firaun. Dia nggak sadar, saudara. Dia pikir, oh saya keraskan hati sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa. Dia pikir tulah itu akan terus seperti itu, ya ada patternnya gitu. Setelah selesai minta tolong sama Moshe sama Aaron ya untuk menghentikan tulah-tulah itu dan kemudian keraskan hati lagi. Jadi dia melakukan itu terus. Dan di satu titik tanpa dia sadari, Yahweh mengeraskan hati Firaun. Ya, ini kasus pertama nih ya. Ini kasus pertama. Nah, saya akan bawa kepada saudara di dalam kasus yang kedua. Ya, ini kasus yang pertama dan saya akan bawa saudara kepada kasus yang kedua. Yaitu pada zaman Yeshua HaMashiach. Ya, nah Yeshua HaMashiach ini memberitakan kebenaran di antara bangsa Israel dan menyatakan mujizat-mujizatnya. Banyak mujizat yang sudah terjadi, ya, sehingga di satu titik, ya, itu ada peristiwa di dalam saya nggak kelihatan nih ayat berapa ini. Tolong Henok Rudi bisa baca untuk kita semua nih. Kemudian dibawalah kepada Yeshua seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yeshua menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud atau Mesias. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya. Jadi saat itu Yeshua seperti biasa melakukan penyembuhan dan saat itu ada orang yang kerasukan setan, saudara. Ya, tetapi tidak ditulis di sini dia seperti yang terjadi di Gadara. Ya, saudara tahu ya peristiwa yang di Gadara atau Gerasa, di mana setannya itu masuk ke dalam orang dan kemudian orangnya jadi super power gitu, Superman. Ya, dia dikatakan dibelenggu dengan belenggu-belenggu besi, itu semua dipatahkan semua. Wah, kan itu Superman, saudara. Tetapi dalam hal kasus ini, setan ini masuk, tetapi tidak membuat orang itu seperti kegilaan begitu. Akan tetapi yang diserang adalah buta dan bisu. Jadi orang ini buta dan bisu, ya, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, itu karena kerasukan setan. Ya, seringkali banyak sekali di antara kita sekarang, ya, orang-orang luar sana, saat dikasih tahu mengenai Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh, nama Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi yang turun ke dunia dalam rupa manusia Yeshua HaMashiach, itu mereka tidak bisa melihat, mereka buta. Dan juga mereka bisu, nggak bisa ngomong. Ya, jadi itu satu indikator bahwa mereka juga kerasukan setan gitu. Ya, tapi levelnya memang level buta dan bisu begitu. Tidak sampai membuat apa itu namanya piring terbang dan sebagainya ya, gelas terbang, panci terbang seperti itu ya. Terus kemudian teriak-teriak, telanjang dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi sebetulnya mereka juga kerasukan setan. Jadi kita harus hati-hati ya, waspada. Jadi karena kalau saudara punya saudara yang family yang belum bisa melihat kebenaran ini, patahkan kuasa daripada roh-roh jahat itu, ya. Ada kerasukan setan di dalam itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, saat itu Yeshua sedang menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dan orang itu sembuh. Ya. Kemudian orang-orang itu takjub dan dia berkata, ini kelihatannya nih ya, anak Daud. Nah, kalimat anak Daud itu artinya Mesias. Itu satu istilah yang sudah common ya, sudah umum saat itu, bahwa yang disebut sebagai anak Daud ya, itu adalah julukan terhadap Mesias. Dan Mesias itu adalah orang yang akan buat mereka saat itu mereka berpikir bahwa mereka akan ditolong oleh Mesias untuk lepas dari perbudakan dari bangsa kekaisaran Romawi, begitu. Ya. Jadi mereka lihat Yeshua ini sebagai Mesias. Nah, tetapi apa yang menjadi respon daripada orang Farisi yang mendengarnya?
Ya, mereka berkata, "Oh, itu mereka Yeshua itu menyembuhkan orang itu dengan kuasa setan, ya, yang lebih besar, penghulu setan, begitu, ya. Istilahnya jenderalnya setan, begitu, ya. Karena dia tahu, dia kan ini Yeshua akan ngusir setan kan, bukan menyembuhkan begitu saja. Ini kasusnya different loh, beda dengan saat Yeshua menyembuhkan Bartimeus, ya. Itu memang betul-betul buta dia, gitu, secara fisik. Akan tetapi kebutaan yang kali ini itu karena kerasukan setan. Jadi setannya diusir dan mereka tahu bahwa ini adalah pengusiran terhadap setan. Tapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu, dia berpendapat dan berkata bahwa dengan kuasa jenderalnya setan, Yeshua mengusir setan. Dan kalimat ini kalau diteruskan ke bawah, Yeshua menjelaskan, ya, ini dia ayatnya. Tolong Henok Rudi bisa baca untuk kita semua. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Markus Apabila orang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, silakan dilanjut dengan Markus pasal yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara bisa lihat di sini. Kalau seandainya Yeshua berkata, kamu hanya menghujat anak manusia, kamu akan diampuni. Akan tetapi level yang dilakukan oleh orang Farisi ini, itu mereka sudah melihat mujizat Yeshua berulang-ulang, dan mereka mengatakan sebagai conclusion-nya atau kesimpulannya, bahwa Yeshua melakukan hal itu semua karena diberi kuasa oleh jenderalnya setan, begitu. Ya, kalau saya bisa perkatakan seperti perkataan sehari-hari. Dan Yeshua berkata, jika kamu menentang atau melawan anak manusia, kamu akan diampuni. Akan tetapi, kalau kamu menentang Ruach Yahweh Elohim, kamu tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Jadi selama kamu hidup ini sudah masuk di dalam kategori kamu tidak diampuni, walaupun orang itu masih dikasih kesempatan untuk hidup. Ya. Dan bahkan Yeshua tidak berhenti sampai di situ. Yeshua berkata, di dunia yang akan datang pun tidak. Wah, itu celaka luar biasa. Jadi start di dunia ini orang-orang itu masih diizinkan hidup, tetapi tidak bakal diampuni dosanya, dan dilanjutkan nanti di dalam dunia yang akan datang, ya. Berarti setelah kematian, orang itu akan dibuang di lautan api. Saudara bisa lihat, Markus dan Matius menggunakan kata yang sedikit berbeda, tetapi sama kekuatannya. Ya, kalau di Markus dikatakan bahwa dia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Wow, ini mengerikan sekali. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, jadi dosanya itu walaupun dia masih hidup, tetapi tidak bisa diampuni lagi. Karena sudah masuk kategori penghujatan terhadap Roh Kudus, Ruach Yahweh Elohim. Inilah yang saya maksudkan sebagai dosa yang sempurna. Walaupun orang itu masih tetap hidup, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa melakukan banyak aktivitas, bekerja, punya keluarga, dan sebagainya. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh, ini orang terbuang. Tidak akan pernah diampuni selama-lamanya. Ya, mungkin saudara akan berpikir, kok bisa begitu? Mekanismenya bagaimana? Nah, kita akan lihat ya, kita akan lanjutkan. Ya, nanti saudara akan bisa mendapatkan apa yang dimaksud. Saya akan
saya akan berikan contoh kecil saja, ya, tapi saudara nanti akan bisa melihat dan menimbang serta menilai apa yang terjadi, dan itu nyata di tengah-tengah kita semua, ya. Jadi saudara paham dulu ayat-ayat ini. Ini contohnya seperti persis Firaun tadi, dikasih kesempatan, ya, kemudian dia berkeras hati. Setelah melihat kelegaan, dikasih kesempatan lagi, mengeraskan hati lagi. Dikasih kesempatan pembebasan, melegakan, nggak ada tulah-tulahnya, mengeraskan hati lagi. Dan tanpa disadari, Firaun melewati garis yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh berkata, aku keraskan hati kamu. Selesai. Walaupun dia masih bisa berkarya sedikit, ya, buat Mesir, Misraim saat itu, tetapi di hadapan Bapa Yahweh, kesempatanmu habis. Ya, paham ya? Itu konsep daripada dosa sempurna. Nah, sekarang kita akan melihat bagan. Coba tolong dibaca terlebih dahulu Matius 25 tadi. Henok Rudi bisa bantu saya. Terima kasih. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, perhatikan ayat itu. Kalau mempunyai, maka akan ditambahkan sehingga berkelimpahan. Akan tetapi kalau tidak punya, apa saja yang dalam hidupnya akan dikuras, diambil, saudara. Ya, jadi begini, bagan ini saya bikin seperti ini. Ada yang mendapat pemahaman firman, ya, mendapatkan pemahaman firman. Dan saat orang itu mendapatkan pemahaman firman, itu orang itu harus pilih. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk bebas, free will, punya kehendak bebas untuk memilih. Dan pilihannya cuma dua, saudara. Nggak ada pilihan tengah. Ya, pilihan nggak ada di tengah, gitu ya. Jadi pilihan hanya dua. Mau menerima atau menolak. Sudah begitu aja, ya. Ada orang yang berkata sekarang, oh saya tidak menerima tapi tidak menolak. Itu sudah termasuk menolak. Ya, jadi pilihan cuma dua, menerima atau menolak. Nah, kita akan lihat orang yang menerima dulu. Ya, kita akan melihat orang yang menerima dulu. Kalau menerima, maka pemahaman firman itu akan ditambah. Cocok dengan apa yang dikatakan Matius 25 tadi. Ya, kalau punya akan ditambah. Itu prinsipnya. Ya, setia dari perkara yang kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Ya, akan ditambahin. Dan setelah ditambahin, proses ini akan diulang lagi. Dia akan ditambahin lagi dengan kebenaran yang baru. Dia mau terima atau tidak? Kalau dia mau menerima dan percaya, ya, kebenaran yang sesuai dengan firman, pola Ibrani yang benar, dia akan ditambahin terus. Ya, dan ini diulang-ulang. Kalau ini diulang-ulang terus, apa yang terjadi? Maka orang itu akan masuk di dalam fase glory to glory. Kemuliaan menuju kemuliaan. Ya, itu ayatnya ada di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Minta tolong untuk Henok bisa baca untuk kita. Thank you. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, saudara perhatikan di sini, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambarnya siapa? Yeshua HaMashiach. Kalau itu terus diulang-ulang, maka ujung terakhir adalah rapture. Paham ya? Jadi, saya ulangi lagi. Kalau seorang menerima kebenaran firman dengan pola yang benar, dan dia meresponi dengan benar, dia percaya, beriman, ya, dan menerimanya, maka dia akan naik ke satu kedalaman tertentu, ya, level tertentu, dan kemudian di sana nanti dia akan ditambahin. Saat dia ditambahin, ya, dia diperhadapkan lagi, kamu percaya atau tidak, gitu. Ya, dan orang itu terus dilakukan seperti itu. Dan kalau dia percaya akan kebenaran firman, maka dia akan sampai kepada 2 Korintus 3:18 yang akan menuntun dia kepada rapture. Ya, itu adalah bagian orang yang percaya dan menerima. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jadinya orang yang menolak. Ya, itu yang tadi yang menerima ya. Sekarang kita akan melihat yang menolak. Nah, bagi orang yang menolak, maka dia akan mengeraskan hatinya. Oh, enggak percaya saya. Ya, itu cocokmologi itu.
Itu nggak percaya itu, ya. Itu kan cuma teori-teori saja, ya. Itu Yahweisme yang ngomong itu. Nggak percaya, mengeraskan hatinya. Perhatikan, saat dia mengeraskan hatinya, itu sama dengan seandainya ada orang yang dalam proses menuju ke 2 Korintus, glory to glory tadi, tiba-tiba dia tidak percaya. Di tengah perjalanan dia tidak percaya, berarti dia akan masuk ke dalam golongan yang mengeraskan hati. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi saat ada orang yang percaya, kemudian jadi tidak percaya, dia masuk golongan orang yang menolak. Ya, ingat tidak ada jalan tengah, hanya ada 2 jalan, percaya atau menolak. Nah, dia akan masuk di dalam mengeraskan hati. Nah, saat dia mengeraskan hati, Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim tidak tinggal diam. Dia tetap memberikan kesempatan kalau masih ada kesempatan. Ya, proses ini akan diulang lagi. Dikasih kebenaran lagi, dikasih tahu. Tiba-tiba muncul ada teman yang berkata, kamu percaya dong sama Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya? Bukan percaya kepada Yahusa atau kepada Yahua atau namanya adalah Yehoshua, ya. Tapi yang benar adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dikasih kesempatan lagi. Kalau sampai dia mau bertobat, maka dia akan kembali posisinya ke atas. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat dan berulang-ulang dia tidak mau bertobat, ya, mengeraskan hati, maka di satu titik orang itu akan masuk di dalam satu level atau satu daerah yang namanya dosa sempurna. Persis seperti 2 kasus yang telah kita baca di atas. Yang pertama adalah Firaun, yang kedua adalah orang Farisi. Masuk. Padahal orang itu belum meninggal, saudara. Tapi di hadapan Bapa Yahweh, orang itu sudah masuk di daerah dosa sempurna. Dosanya tidak diampuni. Karena apa? Karena dia mengeraskan hati pada saat Ruah Yahweh Elohim berulang-ulang menegur dia. Berulang-ulang, ya, untuk membawa orang itu kepada kebenaran, orang itu tidak mau. Tidak mau diarahkan. Tidak mau kembali kepada pola yang telah ditetapkan Bapa Yahweh. Masuk dia di sana. Ya, orang itu nggak sadar. Seringkali orang itu tidak sadar. Kalau dia sadar, dia bertobat, dia bisa kembali. Tapi seringkali orang itu tidak sadar sampai matinya. Ya, dan dia masuk dalam dosa sempurna dan bisa dipastikan bahwa orang-orang itu masuk dalam lautan api. Ini saya nggak menghakimi loh. Ini saya hanya memberikan apa yang ada di dalam firman. Kalau nggak ada dalam firman, saya nggak berani ngomong. Tapi karena ada kasus ini di dalam firman melalui peristiwa Firaun dan peristiwa Yeshua dengan orang-orang Farisi, maka saya berani berbicara, saudara. Ya, dan ini ada real. Ya, kita harus berjaga-jaga, kita harus hati-hati, dan kita juga harus diperlengkapi dengan pengajaran ini. Ya, jadi kita paham semua ya. Jadi kalau sampai orang itu dikasih tahu mengeraskan hati berulang-ulang, maka di satu titik saudara nggak akan pernah tahu orang ini dosa sempurna atau tidak. Kita nggak pernah tahu. Yang hanya tahu adalah Ruah Yahweh Elohim. Roh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sendiri yang tahu posisi ini. Bahkan orang itu sendiri pun tidak menyadari. Persis seperti Firaun. Ya, paham ya bagian ini. Nah, kita akan coba, ya, seperti yang saya ayat tadi kita sudah baca, bahwa orang yang menghujat roh berulang-ulang melakukan kekerasan hati, menolak kebenaran, ya, dia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Nah, aplikasinya bagaimana? Ini agak sedikit panjang, saudara sabar melihat kebenaran firman ini sehingga saudara dapat maknanya, ya. Bagaimana aplikasinya? Saya akan berikan contoh. Hukum internasional itu berkata begini, nama tidak dapat diterjemahkan. Ya, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Kita akan lihat. Di Kanada, mobil yang warna putih di tengah itu, ya, mereka sebut car. Ya, di Indonesia, ya, disebut mobil. Betul ya? Kemudian di Kanada,
mobil yang putih itu mereknya Toyota, saudara. Ya, mereknya Toyota. Karena dari Toyota yang mengassembly ya mobil itu sehingga dikasih nama Toyota dari Toyota Corporation, begitu. Ya. Nah, saat di Indonesia, ya, apakah nama Toyota itu berubah? Nah, ini dia. Ini pertanyaan besarnya itu di situ. Ingat ya, nama tidak dapat diterjemahkan. Tetapi uniknya, ada beberapa orang nggak catch up gitu, nggak ngeh, ya, nggak mendapatkan hal ini. Ya, apakah nanti kalau pindah di negara yang benderanya seperti yang saudara lihat di sebelah kanan itu namanya menjadi, karena toy itu adalah mainan, maka mobil itu mereknya adalah mainan OTA. Paham nggak? Toy itu mainan. Ya, OTA, ya kita nggak bisa tahu apa OTA di Indonesia. Tapi apakah dari Kanada yang mereknya mobil itu adalah Toyota dan pindah masuk ke Indonesia, ya jadi mainan OTA, namanya jadi mainan OTA, kan enggak. Jadi nama tidak bisa diterjemahkan, betul kan? Saudara tahu orang ini siapa namanya? Orangnya sudah meninggal, ya. Dia yang menciptakan atau menggagaskan, mencetuskan konsep daripada Apple. Namanya Steve Jobs. Pada saat dia berkunjung ke negara Indonesia, ya, kira-kira namanya jadi apa? Karena kalau kita lihat nama belakangnya dia, itu di dalam kamus Indonesia, itu artinya adalah pekerja. Apakah dia jadi nama Steve pekerja-pekerja? Apakah begitu? Wah, kalau kayak gitu kan runyam ceritanya. Jadi saya harus kasih tahu. Coba ya masyarakat Indomie, tempe, yang makan soto, makan pecel, rendang, dawet, onde-onde, risoles, lumpia, dan sebagainya. Coba mikir. Ya, kenapa saya bawa ini? Nanti saudara akan melihat sebuah fenomena. Saya akan teruskan terlebih dahulu. Ya, mikir ya. Jadi saat orang ini yang namanya Steve Jobs, saat dia berkunjung ke tempat masyarakat Indomie, tempe, lumpia basah, ya, risoles, klepon, dan sebagainya, apakah namanya berganti menjadi Steve pekerja-pekerja, pekerjaan-pekerjaan? Coba saudara berpikir. Saya mau tanya sama saudara. Nama negara yang benderanya ini apa? Kanada atau Kanada? Coba, silakan saudara buka mic-nya. Saudara pilih atas atau bawah? Atas, Pak. Atas. Pasti atas. Pasti atas. Pasti atas ya? Pasti. Ya, oke. Kalau saudara ngomong pasti atas, tapi pada kenyataannya memang betul. Pasti atas. Tapi pada kenyataannya, di koran-koran saudara yang saudara lihat, ya, di tempat masyarakat Indomie, tempe, ya, sayur asam, soto ayam, pecel, rendang, dawet, onde-onde, empek-empek, klepon, ya, saudara lihat aja, kalau saat nulis ini tidak nulis pakai Canada, tapi Kanada pakai K. Betul nggak? Lihat aja. Betul kan? Itu kan namanya ngawur, begitu loh. Ya, padahal kita setuju kan, hukum internasional itu kan nama tidak bisa diterjemahkan. Ya. Tapi masyarakat empek-empek klepon, ya, martabak manis, martabak asin, ya, itu punya yang namanya hari kesaktian, ya, berapa sila begitu. Ngerti maksudnya? Karena kata kesaktian itulah maka masyarakat klepon, onde-onde, tempe, rendang, pecel, dan sebagainya mampu mengubah nama. Itu luar biasa, saudara. Tanpa disadari bahwa itu sebuah kesalahan. Bisa paham di sini? Kata Kanada yang dibawa itu adalah cara pengucapan bahasa masyarakat Indomie, tempe, soto ayam, pecel, rendang, dawet, empek-empek, klepon, risoles, dan lumpia. Paham ya? Saya mau tanya satu lagi di sini.
Nama negara yang berbendera ini yang atas atau yang bawah? Coba, ada yang mau buka mic-nya, silakan. Atas atau bawah? Atas. Atas. Ada lagi yang mau jawab? Atas atau bawah? Atas, Pak. Atas ya, setuju atas ya. Betul, setuju atas. Ya, namanya itu yang atas. Tapi anehnya di koran-koran ya, di website kata United States itu diganti menjadi serikat. Kalau saya berteriak-teriak di daerah sini, Amerika Serikat, serikat. Mereka akan lihat ini orang gila kali. Apa itu serikat? Nggak ngerti. Tapi aneh. Di koran-koran, ya, yang majority orang makan tempe, rendang, dawet, ya, onde-onde, pecel, ya, kelepon, risoles, lumpia, ya, lumpia basah, lumpia goreng, ya, itu mereka pakai tulis di koran mereka Amerika Serikat. Dari mana gitu loh? Kan kita punya hukum internasional. Nama tidak dapat diterjemahkan. Ya, inilah sebuah yang namanya salah kaprah, tetapi dibuat sebuah kebenaran dan diturunkan turun-temurun. Kacau nggak? Kacau. Inilah yang bikin kacau ini ya, spirit seperti ini. Ya. Karena apa? Ya itu tadi. Karena ada perayaan kesaktian. Ya, titik-titik sila begitu. Yes. Tiap tahun dikumandangkan. Jadi sakti sekali. Nama United States of America itu jadi Amerika Serikat. United States of America itu adalah satu kesatuan nama negara. Jadi nggak bisa diterjemahkan seenaknya embun-embunnya begitu. Ya, unyang-unyangnya yang di kepala. Nggak bisa seenaknya sendiri. Nggak boleh, tapi aneh. Ya. Aneh tapi nyata. Ya, ini dia. Oke. Sekarang saya mau tanya. Ini tulisan apa? Ngeluh. Ya, ini tulisan apa ini? Coba ada yang mau nge-text di sini, masuk di komen. Ini tulisan apa? Tolong bantu saya. Atau yang di streaming. Cukup. Mungkin Ruth bisa kali. Ya. Ini saya cuman copy paste aja karena saya nggak ngerti. Tapi ini sebetulnya adalah apa? Wo Pucita atau wo Aini. Nggak ada yang tahu. Ya saya sendiri sebetulnya kalau cuma dikasih gini nggak tahu. Tapi kalau saya dikasih ini saya tahu. Ini Since nih. Yang punya senyum ini. Ya. Ini kan saudara pasti tahu. Oh, ini. Oh, Xi Jinping. Ya. Nah, saya tunjukkan. Xi Jinping atau Xi Jinping? Jangan salah baca ya, Pak. Wah, jangan salah baca. Berarti Ibu ngerti dong kalau gitu. Ya, ini bisa dibaca dua nih. Menurut Google loh ya, bisa dibaca dua. Jadi Xi Jinping atau Xi Jinping gitu ya. Jangan meleset sedikit. Ya, jangan meleset sedikit. Nanti saudara didatengin itu sama tentaranya itu. Ya, dia sudah menguasai dunia. Ya, semua adalah made in China. Iya kan? Nah, kita harus paham. Kita harus paham yang di atas itu adalah namanya. Kalau saat menulis namanya itu harus ditulis di dalam bahasanya. Sedangkan yang kalau kita bisa ucapkan sekarang walaupun nggak ngerti, tapi kita lihat, oh kita bisa baca itu Xi Jinping atau Xi Jinping. Itu adalah cara pengucapan. Paham ya di sini ya? Bisa membedakan antara nama dengan cara pengucapan.
Kalau saudara mau kasih uang sama Ence itu, pergi ke China, Tiongkok, kemudian saudara tulis dengan tulisan XIJINPING, sama banknya dipikir, saya tidak tahu kamu nulis apa. Saudara ngotot, loh ini namanya. Dia bilang tidak tahu. Tapi saudara pada saat saudara dibantu oleh penterjemah, menuliskan dengan kalimat yang di atas, saudara bisa lihat, saudara akan diterima. Paham ya di sini ya? Nah, ini dia. Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Coba minta tolong Henok Rudi bisa bantu baca untuk kita. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yeshua, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yeshua, Hanotsri, Wamelech, Ha-Yehudim. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, saudara perhatikan di sini ada satu kata, ya, satu kalimat, tetapi saya fokus kepada yang kata Yeshua, yang sebelah kanan, ya, itu ditulis di semuanya di dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Kita harus tahu ini, pada saat Yeshua disalibkan, Romawi lah yang menjadi kekaisaran yang menguasai atau menjajah bangsa Yahudi saat itu, Yerusalem, tanah Kanaan, ya. Dan orang Romawi dia punya 2 bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dan Yerusalem adalah salah satu pusat perdagangan saat itu. Jadi ada banyak orang yang tidak bisa bahasa Ibrani, tetapi bisa bahasa Latin dan bahasa Yunani. Sehingga pada saat dia lewat, mereka lihat, kenapa ini orang disalib? Itu alasannya ada semua di atas. Ya, kalau alasannya pejinah gitu, ya ditulis di atasnya, ya membunuh, kemudian tidak mau bayar pajak, begitu ya. Pemberontakan, menentang kekaisaran, itu ditulis semua alasannya di atas. Nah, saat itu Yeshua digantung, disalib. Kemudian alasannya ditulis di atas kepala daripada Yeshua. Tulisnya adalah Yeshua Hanotsri Wamelech Ha-Yehudim. Ditulis Yeshua di dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Latin dan Yunaninya, nah ini dia, kita akan selidikin sebentar. Ya, jadi ada 3 bahasa alasan mengapa ada tulisan di atas kepala Yeshua supaya orang-orang tahu alasannya kenapa Yeshua disalib. Ya. Kalau di sini ada di Amerika di sini ya, ada satu restoran ditutup. Itu ada tulisannya, mengapa ditutup oleh Health Department, Departemen Kesehatan. Biasanya kurang bersih atau ada masalah di dalamnya, ya pipanya bocor, gasnya bocor atau apa, itu harus ditulis sehingga mengerti, ya. Nah, kita akan coba lihat apa yang menjadi kata Yeshua ini. Ini adalah kata Yeshua, ya bacanya dari kanan, Yod Shin Waw Ayin. Ya, kalau saya ngomong Yod itu yang paling kanan, Yod Shin Waw Ayin, itu cara pengucapannya, dan ditulis Yeshua, Y-E-S-H-U-A. Nah, saya harus jelaskan di sini bahwa yang namanya itu adalah yang di atas itu, yang goresan-goresan itu, Yod Shin Waw Ayin. Tetapi saat saudara dan saya mengatakan Y-E-S-H-U-A, itu adalah cara melafalkan kita. Cara kita melafalkan. Ya, cara kita melafalkan Yod Shin Waw Ayin. Itu bunyinya adalah Yeshua. Ya, paham ya di sini ya. Nah, jadi Yeshua itu adalah, kalau kita ngomong Y-E-S-H-U-A, itu adalah cara pengucapan dalam bahasa Indonesia.
Karena bahasa Indonesia itu punya alfabet A sampai Z. Dan itu bunyinya semua Yeshua. Persis seperti orang Yahudi, sama. Yeshua. Ada semua, ada Y, ada E, ada S, ada H, ada U, ada A. Lengkap. Ya. Nah, sedangkan saat itu ada problem, yaitu bahwa orang Greek, bahasa Yunani, bahasa Romawi zaman itu, bahasa yang menggunakan huruf-huruf Latin dan huruf Yunani saat itu, ada beberapa huruf yang tidak bisa merepresentasikan kata Yeshua. Jadi pengucapannya dibuat singkat, yaitu, dan ada juga tradisi daripada orang-orang Yunani, kalau orang itu adalah orang terhormat atau orang yang ketiga, itu mereka pakai us belakangnya. Jadi dia hanya pakai 2 huruf saja dan kemudian ditambahi us. Jadilah tulisannya IESVS. Ada yang baca Yesus. Paham ya di sini ya? Jadi itu adalah cara pendekatan paling dekat saat itu. Ya, ini bukan terjemahan loh, bukan. Caranya karena mereka nggak bisa ngomong. Saya pernah berulang-ulang katakan bahwa saya pernah kerja di satu perusahaan kabel. Ya, manajernya itu namanya Thomas, orang Indo. Dan kemudian di sana itu yang bekerja itu campur orang Spanish, orang Meksiko ya, Spanish, Indonesia, orang Chinese, orang Vietnam banyak di situ. Dan satu kali ada satu orang Vietnam berkata, tomat. Saya nggak ngerti. Apa itu tomat? Saya pikir dia buah tomat. Akan tetapi saya dikasih tahu sama teman, dia nggak bisa ngomong S di belakang. Karena orang Vietnam tidak punya S di belakang. Jadi S-nya dihilangin jadi tomat. Baru saya ngerti. Tetapi apakah namanya jadi tomat? Orang itu, manajer itu, tidak kan? Dia akan tetap, walaupun di Vietnam, namanya tetap ditulis Thomas. Walaupun orang-orang Vietnam berkata, nggak bisa ngomong Thomas, tapi tomat. Tomat, gitu. Buat kita tomat, ya tomat, saudara. Kecap. Sorry, kecap itu bahasa Amerika sini, bukan kecap yang hitam ya. Ketchup, gitu. Ya. Jadi, paham dalam ini. Nah, kemudian, saudara harus tahu bahwa saat zaman Yunani itu semua kitab-kitab keagamaan itu harus diterjemahkan. Ya. Dari bahasa Ibrani menuju bahasa Yunani. Nah, mereka juga kan sudah saya kasih tahu di atas tadi. Mereka nggak bisa ngomong. Jadi yang paling dekat adalah IESVS, Yesus. Ya, IESVS. Ya, ini sebuah sejarah yang tak terbantahkan loh. Kalau sampai saudara keras hati, hati-hati, gitu aja. Ya. Kemudian diterjemahkan di dalam Septuagint. Itu namanya Septuagint. Jadi kalau saudara baca Septuagint, ya, itu adalah dalam bahasa Yunani, saudara. Ya, kebanyakan di situ, dan nama daripada Yeshua itu nggak ada, nggak kelihatan. Yang ada adalah IESVS. Nah, kita masuk dalam sejarah sebentar. Saat kekaisaran Romawi ya, bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang selalu berontak. Selalu berontak. Alasannya 2, saudara. Yang terbesar ya. Alasannya 2. Yang pertama adalah masa atau timing kedatangan Mesias. Dan yang kedua, orang Yahudi ya nggak mau beri pajak kepada kaisar. Itu problem. Ya, penetapan pajak yang tinggi oleh kekaisaran Romawi terhadap orang Yahudi. Kita akan lihat mengenai timing kedatangan Mesias terlebih dahulu. Saudara masih ingat pada saat orang-orang dari timur Majus datang kepada Herodes. Herodes itu kekaisaran di bawah kekaisaran Romawi, saudara. Ya, coba Henok Rudi bisa bantu kita untuk membaca. Silakan, terima kasih. Sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,
Di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara bisa lihat ada kata di mana Mesias akan dilahirkan. Kaget si Herodes. Loh, ada raja yang akan lahir. Mereka tahu Mesias itu raja. Ya, jadi pada saat itu tahu bahwa bangsa Yahudi itu sedang menunggu rajanya, Mesiasnya. Ditambahin lagi dengan profesi atau nubuat yang ada di dalam Daniel 9:25. Nggak usah dibaca. Itu ada perhitungannya. Saudara lihat di pengajaran saya, pola Shemitah, saudara akan temukan. Ya, bahwa mereka itu bisa menghitung loh kedatangan Yeshua HaMashiach. Orang Israel itu bisa menghitung, orang Yahudi. Dia menghitung. Tetapi masalahnya adalah expectation-nya yang berbeda. Pandangannya yang berbeda terhadap Mesias. Yeshua datang itu sebagai Mesias yang akan dibunuh untuk dosa-dosa. Tetapi mereka berpikir Mesias yang datang harus melepaskan mereka dari kekuatan Romawi. Itu sudah salah pandang. Gara-gara itulah Yeshua ditolak. Dan Yeshua juga menyatakan dirinya sebagai Bapa, ya, Elohim. Dia sendiri adalah Yahweh itu sendiri. Dan itu merupakan hujat buat orang-orang Yahudi saat itu. Jadi orang Yahudi itu ngitung. Ya. Dia tahu saat kedatangan Yeshua HaMashiach. Karena itu, berdasarkan pola Ibrani yang benar, kita bisa tahu kapan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ya, itu bukan satu rahasia lagi. Kalau kita bisa melihat dengan mata yang terbuka dan pengurapan dengan ruah Yahweh Elohim, kita bisa lihat, tahu kapan kedatangannya. Dan kita bisa hitung. Ya, 3,5 tahun sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach adalah pengangkatan. Rapture. Itu jelas sekali. Sangat jelas sekali. Ya, di dalam Tanakh dan Brit Darsa. Ya, kita lanjutkan. Saya nggak bicara soal pengangkatan hari ini. Nah, saudara perhatikan. Jadi timing Mesias datang itu adalah zaman itu, saudara. Karena itu, orang Yahudi sedang menunggu kedatangan si Mesias itu dan terjadi banyak pemberontakan. Yang mengatasnamakan dirinya adalah Mesias. Ya, tapi Mesias itu adalah Mesias palsu. Dan yang kedua adalah penetapan pajak yang tinggi oleh kaisar. Yeshua pernah dites dalam hal ini. Boleh nggak beri pajak kepada kaisar atau tidak? Dan Yeshua mengeluarkan sebuah koin, minta sebuah koin. Ini gambar siapa? Gambar kaisar, mereka jawab. Kalau gambar kaisar, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Elohim Yahweh apa yang menjadi hak daripada Elohim Yahweh. Ya, jadi orang Israel saat itu, Yahudi, nggak mau bayar pajak. Tapi ditekan dengan luar biasa. Ya, jadi kita harus paham. Nah, karena inilah, maka terjadi pemberontakan yang besar. Dua pemberontakan yang terbesar yang terjadi adalah saat tahun 70, di mana Bait Suci itu dirubuhkan total oleh Titus. Dan yang kedua adalah pemberontakan Bar Kokhbah. Ya, ada seorang yang namanya Simon Bar Kokhbah antara 132 sampai 135 setelah Masehi. Ya. Dan saat itu grup rabbinik itu sudah mulai terbentuk dengan sangat kuat sehingga mereka menyebut yang namanya Simon Bar Kokhbah ini sebagai Mesias. Ini dia. Messiah of Jews. Ya, Mesiasnya orang Yahudi. Tapi lagi-lagi ya, mereka tidak punya fondasi kebenaran firman yang benar. Akhirnya ya itu Mesias palsu. Sedangkan Yeshua sudah selesai urusannya. Ya, jadi kita harus hati. Dan hari ini kalau saudara lihat di Israel itu 90% lebih itu rabbinik semua.
Ya, yang topinya gede, topi kecil atau apapun, itu grup rabbinik semua. Dan mereka sedang menunggu Mesias. Yang mereka tunggu adalah bukan Yeshua, karena mereka menolak Yeshua. Yang mereka tunggu adalah anti Hamasiah. Ya, kita harus paham dalam hal itu. Ya, jadi pembangunan bait suci nanti yang ketiga ini itu bukan untuk Yeshua Hamasiah, tetapi itu untuk anti Hamasiah. Ya, hari ini kita bicara soal dosa sempurna, ya, soal zaman akhir nanti kita akan bahas lagi dalam beberapa minggu ke depan. Ya, jadi karena pemberontakan ini, maka orang Romawi itu benci sekali, saudara, terhadap orang-orang Yahudi, karena bikin masalah, bikin ulah, bolak-balik melawan kekaisaran Romawi, bolak-balik, saudara. Terjadi pemberontakan yang paling besar dua ini, sehingga terjadi sentimen kebencian. Nah, orang Romawi itu nggak ngerti, nggak bisa membedakan, maksud saya, antara yang rabbinik dengan yang mesianik. Nggak tahu mereka. Mereka anggap itu semua sama rata, sama rasa. Begitu. Mereka nggak bisa membedakan. Padahal pada saat itu terjadi movement, pergerakan mesianik yang luar biasa. Ya, terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa di Tuai karena mereka percaya Yeshua Hamasiah. Tetapi orang-orang Romawi dia nggak tahu dan tidak mau tahu. Dia habisin semua. Pokoknya kelihatan Yahudi, ya, dihabisin sama mereka. Lah mesianik, mereka juga punya akar Yahudi. Jadi mereka melakukan Pesa, ya, melakukan Yom HaBikurim, mereka melakukan Shavuot dan sebagainya. Orang Kaisar nggak mau tahu, orang apa itu namanya, orang Romawi. Dan di satu titik saat pemberontakan Bar Kokhba ini, ya, banyak buku-buku di dalam bahasa Ibrani itu dibakar. Dan sebelum dibakar, ternyata kitab-kitab itu telah diterjemahkan di dalam yang namanya Septuagint. Ya, di dalam satu kitab, tetapi bahasanya adalah bahasa Yunani, Septuagint itu namanya. Ya, tetapi sentimen ini terus berlangsung bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun, dan mereka benci terhadap Israel sampailah terjadilah pembentukan bapak-bapak gereja, tetapi mereka menerima kitab suci dan menolak prinsip-prinsip Torah. Jadi yang semua berbau-bau Yahudi itu ditolak. Nggak usah jauh-jauh. Ini loh kayak talit ini loh. Kita pakai talit kan. Saudara pakai talit semua. Itu ditolak sama mereka. Saudara sabat kan. Ditolak sama mereka. Sama bapak-bapak gereja. Kenapa? Karena pada saat tahun 325 Masehi itu terjadi adalah sebuah konsili di Nisea. Ya, itu di daerah Turki. Saat itu Konstantin, Kekaisaran Konstantin merger dengan Septuagint itu. Ya, jadi mereka mengadakan rembukan dan Kaisar Konstantin ini dia menerima Septuagint itu. Tetapi si kaisar ini punya problem. Problemnya apa? Sebagian rakyat besar daripada kekaisaran Romawi itu adalah penyembah banyak dewa, ya dewa air, ya dewa api, ya dewa matahari, ya 25 Desember, dan itu akarnya semua ada di Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Saudara tolong kembali lihat di channel, ya, di pelayananmenorah.com, di dalam pengajaran agama hybrid dan agama duo hybrid. Pelajari di sana. Saudara akan paham apa yang saya katakan hari ini. Ya, saudara lihat. Kaisar Konstantin, dia punya background seperti itu. Tapi di satu sisi, dia diperhadapkan kemenangannya menjadi kaisar itu berkat orang-orang Kristen. Maka diambil sebuah Council of Nicaea.
yaitu kesepakatan yang menghasilkan dan menetapkan. Ini dia. Menghasilkan dan menetapkan bahwa agama Kristen itu menjadi agama negara Romawi saat itu. Dan sesembahannya diproklamirkan bernama IESVS. Bacanya, bahasa Yunaninya adalah Yesus. Yunani, dewa Yunani baru. Itu dia. So bisa lihat IESVS. Jadi ditetapkan sudahan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal apa yang terjadi sampai hari ini. Karena inilah maka Yeshua HaMasyiah dibuang oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja membuat agama hybrid. Dan yang menjadi Tuhannya adalah anak dewa matahari. Yaitu si Yunani itu. Saudara paham ya? Jadi Yeshua HaMasyiah yang adalah Bapa Yahweh dalam rupa manusia, mereka tolak. Yunanilah yang menjadi dewa saat itu. Agama hybrid mulai. Dan kemudian mereka, bapak-bapak gereja, tidak mau lagi 7 hari raya. 15 Tisri Sukot, di mana Yeshua HaMasyiah lahir di sana, tidak lagi diakui. Dan mereka membentuk satu hari baru, yaitu 25 Desember. Itu dia. Dewa Yunani lahirnya 25 Desember. Ya, karena apa? Karena ini adalah dewa matahari, anak dewa matahari, sama. Ya. Kemudian, saudara perhatikan, Konsili Nisea, ya, tidak lagi menggunakan Shabbat. Nggak kayak hari ini, saudara. Shabbat ditolak, tapi diganti. Oh, Shabbat itu arti rohani saja. Wah, itu repot. Ya, kemudian diganti. Karena itu beribadahlah hari matahari, Sunday. Ya, jadi ini akibat-akibat daripada merger antara agamanya Konstantin dengan Septuagint. Apalagi yang kita bisa lihat? Saudara tahu, kenapa Bapak Yahweh cinta akan hari Sabat? Karena hari Sabat itu pola angka 7. Zayin, saya sudah jelaskan banyak ini. Kepala yang dimahkotai, bermahkota, yaitu Yeshua HaMasyiah. Kerajaan 1000 tahun. Ya, bahkan Yeshua, saudara perhatikan, di dalam pengajaran yang saya berikan mengenai pilih mana jubah putih atau lenan halus. Yeshua saat bangkit dari kematian pada hari Shabbat, hari yang ke-7. Ya. Di sanalah orang-orang yang telah mati, yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah keluar dari kubur. Disitulah titik rapture. Ini luar biasa. Anak saya, Angel, berdoa. Dan saat dia worship, Bapak Yahweh berkata, rapture nanti akan terjadi saat Shabbat. Karena ini merupakan sebuah pola. Saya lihat, saya dengarkan itu, saya terkejut, saudara. Wow, saya temukan satu pola lagi. Dan saya langsung Ruah Yahweh Elohim mengingatkan. Ingat, saat Yeshua bangkit dari antara orang mati pada hari Shabbat, bukan hari Minggu, bukan, Shabbat. Itu adalah orang-orang kudus yang telah mati, dibangkitkan dan keluar. Ya, saat Yeshua mati, mereka sudah bangkit, tapi hanya di dalam kubur, nggak bisa keluar. Tapi saat Yeshua keluar dari kubur, diikuti oleh Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya, Yeremia, Daniel, Azariah, Misael, Hananya,
ya. Enoch sudah berangkat terlebih dahulu, sorry saudara. Ya, maksud saya Noah, Shem, ya, Yosef, ya, nabi-nabi Israel, Hosea, Isaiah, Yesaya, Yehezkiel, itu keluar semua, saudara. Saat kapan? Syabbath. Keluar dari kubur. Itulah yang namanya rapture. Karena itu saya lihat, wah luar biasa. Dan Bapak Yahweh memberikan suaranya saat angel worship. Dia dengar saat pengangkatan nanti yang kedua. Ini pengangkatan kedua. Pengangkatan pertama kan sudah terjadi. Ya, ini yang kedua nih. Itu nanti akan terjadi pola yang sama. Syabbath. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi Syabbath ini yang kita lakukan hari ini tuh maknanya besar sekali, saudara. Nggak main-main. Kita diingatkan akan kerajaan 1000 tahun. Kita diingatkan tentang kebangkitan Yeshua HaMashiach. Kita diingatkan tentang rapture. Ini luar biasa sekali. Nah, coba saudara lihat yang sebelah kanan. Si Yunani itu. Ya. Yang dirayakan hari Sunday, Minggu. Saya kasih tahu, jangan pernah mimpi ya, orang-orang penyembah Yunani akan rapture. Saya kasih tahu. Jangan pernah ngimpi orang-orang yang menyembah Yunani nggak mau kembali ke dalam pola Ibrani yang benar, saudara dapat rapture. Nggak mungkin. Karena yang saudara sembah adalah Tuhannya hari Minggu. Dan di dalam kitab suci, Tanak dan Brit Gadasa, ya, walaupun itu diterjemahkan LAI, ELT3 atau apapun juga, nggak ada yang namanya nubuatan Tuhannya hari Minggu, ya, itu akan menjadi kerajaan 1000 tahun. Tidak pernah ada. Tapi kalau Syabbath itu ada. Banyak lagi. Jadi jangan pernah mimpi. Ya, penyembah-penyembah Yunani. Jangan bangga. Bertobatlah. Bertobatlah. Ingat pengajaran Wahyu 12. Yang dikandung perempuan itu, yaitu mesianik, itu saja yang akan masuk rapture. Yang mengikuti pola Yunani itu anak liar, itu bayi liar, ya, di luar kandungan daripada perempuan Wahyu 12. Siapa yang mau ngangkat? Nggak ada yang ngangkat, diinjek sama naga pasti. Jelas. Ini saya message bukan tuh yang di grup di sini, tapi yang di luar sana, bukan yang di streaming di sini. Yang di streaming sini, puji Bapak Yahweh, kita sudah dapat anugerah yang luar biasa. Yang di luar sana, saya channel ini disebarkan oleh channelnya Yunani, ya. Habis dihujat, puji Bapak Yahweh, kita terima mahkotanya, ya. Kita terima mahkotanya. Haleluya. Tapi satu hal, mereka dengar nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan mereka dengar pola kebenaran Ibrani yang benar. Bukan lagi Minggu, bukan lagi Sunday. Nggak akan pernah ada itu. Ya. Apalagi yang kita bisa lihat di sini. Oh, sorry, to be continued. Kalau gitu saya akan masukkan yang ketiga. Apalagi? Agama hibrid, ya, membuang Torah. Torah dibuang. Kita percaya akan Torah adalah kasih anugerah Bapak Yahweh supaya kita jalannya benar sebagai manusia. Mereka buang Torah. Kacau. Sehingga berkibarlah bendera pelangi di gereja-gereja Yunani. Yaitu buah mereka. Saya bisa lihat di sini. Buat kita mengasihi Torah karena Yeshua mengajarkan Torah. Dia adalah Moreh. Sedangkan orang-orang Yunani, prinsip-prinsip Yunani, grup-grup Yunani, Torahnya dibuang. Yang berikut. Yeshua HaMashiach mati 14 Nisan, hari Rabu, Pesah. Buat Yunani, Jumat Agung.
Ya. Jumat Agung. Saudara paham di sini? Kalau dihitung Jumat Agung tidak sampai 72 jam. Yang benar adalah 14 Nisan, hari keempat, hari Rabu. Ya, paham ya di sini ya. Agama hybrid juga menetapkan Trinitas. Ya. 3 jadi 1, 1 jadi 3, bingungi. Tetapi di dalam kebenaran Ibrani jelas, Bapa Yahweh turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke Syamayim, ruah Yahweh Elohim diturunkan pada saat Syavuot. Clear. Jelas sekali ceritanya. Nggak kayak Trinitas. Bingungi bulat. Ya, itulah agama hybrid. Kemudian, saya harus tegaskan bahwa Yeshua tidak sama dengan Yunani. Jelas. Ya. Saya tidak akan kompromi dalam hal ini. Yeshua tetap Yeshua. Kalau mereka tidak mau berubah, hati-hati. Bisa masuk dosa sempurna. Jadi jelas sekali ya. Kenapa Yeshua dan Yunani itu berbeda. Beda entity. Ya, beda semuanya. Kita kalau mau masuk Syamayim, pengangkatan, pilih yang benar. Dan yang benar adalah Yeshua HaMashiach. Ya. Bukan cuma hal-hal yang di atas yang terjadi. Bahkan lebih najis lagi kalau saya boleh bilang ya. Yaitu agama hybrid ini bermutasi menjadi ini dia. Penyembahan terhadap ibu dan anak. Dan ini udah penyembahan kuno dari Mesir kuno. Isis dan Horus, Semiramis dan Tamus. Saudara bisa pelajari ini di agama hybrid. Ya. Ini adalah penyembahan terhadap ibu dan anak. Nah, inilah wajah aslinya. Kalau saudara lihat Passion of the Christ, Mel Gibson itu, ya, saudara akan lihat fenomena ini. Inilah dibalik itu semua. Ya, jadi saudara paham di sini. Ini wajah aslinya itu yang di tengah itu, saudara. Mau nyembah itu, wah, mereka tidak punya Syamayim yang benar. Ya, yang ada adalah lautan api. Ini dia. Jadi, penyembahan ibu dan anak adalah satanic worship. Siapa yang mendengar hal ini, segera bertobat. Ya, terutama ini diciptakan oleh lemak ikan dan kucing menjilat. Saudara ngerti sendiri. Ya, lemak ikan, kucing menjilat. Nah, saya akan lanjutkan dalam fase sejarah. Saat Kekaisaran Roma runtuh, ya, yang namanya lemak ikan dan atau kucing menjilat itu enggak runtuh, tapi tambah mendunia, saudara. Ini dia, duo hybrid. Hybrid dan duo hybrid. Ya, tidak runtuh, tapi lebih kokoh lagi. Sehingga karena mereka sudah pakai yang namanya IESVS tadi, ya, nama Yunani tadi. Dunia ini kemudian dikuasai oleh Commonwealth, ya, yaitu Inggris Raya, ya, Britania Raya, Britannian, ya, the Great Britain, dan itu menyeluruh ke seluruh dunia. Dan mereka punya abjad tersendiri. Jadi Yunaninya jadi Junani, ya. Jadi Yunani, ya, IESVS, mereka terjemahkan di dalam bahasa Inggris, ya, in English, dalam bahasa Inggris menjadi Junani, ya. Dan kemudian mereka menyebar sampai ke Indonesia, kembali menjadi
Yunani lagi. Ya, ngerti ya maksud saya. Jadi masuk ke daerah-daerah Asia jadi Yunani kembali. Ya, jadi ini perkembangannya dan ini terjadi terus. Tapi ingat bahwa tahun 1948 Israel kembali menjadi bangsa karena mujizat Bapak Yahweh. Karena waktunya sudah dekat. Ya, waktunya sudah dekat. Saudara bisa pelajari di pengajaran Matius 24 ya, di channel ini juga. Kembali ke akar yang benar. Dari sinilah maka mesianik itu muncul, Saudara. Yeshua itu kembali muncul. Inilah masa pemulihan. Pemulihan nama Yahweh, pemulihan nama Yeshua, pemulihan 7 hari raya. Ya, pemulihan yang dikerjakan oleh Bapak Yahweh. Dan ini menjangkau jiwa-jiwa zaman akhir ini. Perhatikan perbedaannya antara Messianic Judaism dengan yang kanan. Ya, kucing menjilat dan ya, setan protes setan. Ya, perhatikan perbedaannya kanan yang dan kiri. Beda jauh, Saudara. Inilah penyebab daripada Konsili Nisea. Ini yang kita hadapin sekarang. Saudara pilih mana? Yang kiri atau tetap ngotot yang kanan dengan risiko kalau ngotot terus yang kanan, dosa sempurna. Saudara yang bisa menentukan pilihan sendiri. Saya hanya bisa menyampaikan saja. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Yeshua tidak sama dengan Yunani atau Junani. Tidak sama. Beda. Ya. Perhatikan sedikit lagi. Keluaran 3 ayat 15. LAI berkata, selanjutnya berfirmanlah sesembahan Islam kepada Moshe, beginilah kau katakan kepada orang Yisrael, Tuhan, ya, sesembahan Arab nenek moyangmu, sesembahan Arab Abraham, sesembahan Arab Ishak, dan sesembahan Arab Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ingat, ini auranya adalah aura tetangga sebelah. Ya. Yang benar adalah Keluaran 3:15 ILT 3. Dan Elohim berfirman kepada Moshe, katakanlah demikian kepada Bani Yisrael, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yisak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah peringatan bagiku turun-temurun. Saudara bisa lihat di sini, tidak ada Tuhan yang namanya Tuhan, kecuali yang merayakan kesaktian titik-titik sila. Sakti. Ya. Diganti seenaknya sendiri. Yang benar adalah Yahweh. Untuk sesembahan Arab, kembalikanlah kepada yang memiliki. Ya, teman-teman yang beragama kembalikan. Kita tidak lagi pakai itu lagi. Kita pakai konteks yang benar, yaitu Elohim. Itu tepat sekali. Ya. Dan nama daripada pencipta langit dan bumi adalah Yahweh. Bagi yang mendengar ini, saudara diberi 2 kesempatan. Kalau pertama kali mendengar ini, dan saudara mau memilih untuk kembali ke pola yang benar, maka saudara sedang menuju ke jalan pengangkatan. Akan tetapi, kalau saudara mengeraskan hati, berulang-ulang, nyinyir bolak-balik, tanpa saudara sadari, saudara akan masuk di satu daerah, yaitu dosa sempurna. Saudara masih diizinkan oleh Bapa Yahweh hidup, tetapi
nama saudara sudah dicoret dari kitab kehidupan. Tidak ada kesempatan lagi. Jelas dikatakan oleh Yeshua, menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal untuk selama-lamanya. Baik di dunia ini, baik di dunia yang akan datang. Saudara dapat kesempatan. Saya nggak bicara sama yang di dalam sini. Yang di dalam sini, puji Bapak Yahweh, tetap berpegang teguh kepada Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Tetapi yang di luar sana, yang secara tidak kebetulan atau kebetulan, saya tidak mengerti, menemukan pengajaran ini, perhatikan baik-baik. Saudara ada di dalam persimpangan. Apakah saudara mau menerima Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, atau saudara masih tetap ngotot ya di dalam penyembahan terhadap si Arab dan si Yunani atau Yunani? Hati-hati. Ya, hati-hati. Mungkin saudara bertanya, saya jawab dulu aja. Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran ini? Itu adalah, saya harus jawab, itu adalah anugerah Bapak Yahweh untuk hidupnya cukup sampai di sana. Untuk soal masuk Syamaim itu tidak, Bapak Yahweh yang punya penentuan. Ya. Tetapi Bapak Yahweh tidak akan menuntut lebih dalam dari apa yang dia imani. Tetapi berita ini adalah untuk orang-orang yang saat ini, dalam zaman ini, yang sudah sangat dekat terhadap tahun-tahun pengangkatan, tinggal beberapa tahun lagi, dan saudara mengeraskan hati, tidak mau menerima Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, pahami baik-baik hal ini. Ingat, Firaun dia lewat garis kemurahan Elohim Yahweh dan dia masuk di dalam dosa sempurna. Saya harap kita semua diselamatkan. Ingat, hari ini adalah tahun 2023. Hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Hampir. Saya lebih perjelas lagi. Kita sudah masuk di dalam Shemitah. Putaran Shemitah yang terakhir. Kita harus berjaga-jaga. Karena ini berdasarkan pola yang saya telah berikan dari kebenaran firman. Kalau kita sudah masuk dalam cycle 7 tahun Shemitah yang terakhir ini, berarti di dalam perhitungan bisa dipastikan 3 tahun mendatang, Yeshua HaMashiach akan mengangkat mempelai-mempelainya. Berjaga-jagalah. Kita sudah di Maret 18 tahun 2023. Sudah bisa lihat 3,5 tahun lagi, sekitar ya Maret atau awal daripada tahun 2026. Menurut pola ini, menurut pola dengan posisi Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib tahun 30 Masehi, maka perhitungannya adalah tahun 2029 kedatangan Yeshua HaMashiach, perang Armageddon, dan 3,5 tahun sebelumnya adalah masa pengangkatan. Ya, temukan pengajaran-pengajaran ini di channel ini. Dan bagaimana kalau saya belum selamat? Apa yang harus saya kerjakan? Ingat, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan kemudian, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Saudara terima, percaya, beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan kemudian masuk di dalam baptisan pembaharuan. Sangat penting sekali. Jangan menolak kebenaran firman ini. Ya, karena Yeshua HaMashiach dibaptis di Beth Habara. Saudara temukan ya tentang Beth Habara ini, rahasia Beth Habara di pengajaran yang minggu lalu itu. Pengajaran mengenai pengangkatan ya.
Apa yang ingat judulnya ya, pengangkatannya? Coba saudara kasih. Tubuh kemuliaan. Oh ya, tubuh kemuliaan, ya pengangkatan ya, tubuh kemuliaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tubuh kemuliaan. Ya, Beth Habara. Kemudian berjalan, belajar kebenaran firman, berjalan dengan Bapak Yahweh dalam Yeshua, dan kita nantikan Yeshua pasti akan mengadakan rapture buat mempelai-mempelainya. Ya. Untuk baptisan pembaharuan, tolong visit pelayananmenorah.com karena lebih luas di sana arenanya untuk saudara bisa mendapatkan informasi di daerah-daerah mana saja saudara bisa mendapatkan baptisan pembaharuan. Ya, bisa masuk ke dalam pelayanan menorah. Saya akan update setelah ini ya, dalam hari ini atau besok saya berikan update-nya secara lebih lengkap lagi. Ya, mungkin hari ini belum muncul, tetapi besok pasti akan muncul ya di pelayananmenorah.com untuk mendapatkan baptisan pembaharuan. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua dan kita jadi orang-orang yang terpilih terus masuk di dalam anugerah keselamatan melalui pengangkatan. Haleluya. Amen. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.